Salam Bapak Ibu Asesor. Saat ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Komilis Tumorang. Saya adalah dosen Bahasa Inggris di Prodi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pelita Harapan. Adapun spesialisasi saya adalah di bidang pengajaran bahasa Inggris kepada calon perawat. Di Fakultas Keperawatan ada 3 jenis mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa keperawatan. Yang pertama adalah General English. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk persiapan skill dasar sebelum mereka memasuki mata kuliah English for Nursing. Yang kedua, mata kuliah English for Nursing adalah mata kuliah yang didesain bagi calon perawat supaya mereka mampu memberikan asuhan keperawatan di dalam bahasa Inggris. Mata kuliah ini adalah inti dari pembelajaran bahasa Inggris di Prodi Keperawatan karena saat ini di era globalisasi seperti yang kita ketahui, pasien bisa datang dari mana saja sehingga skill bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Mata kuliah yang ketiga adalah Academic English, di mana di sini mata kuliah ini lebih mempersiapkan mereka ke dalam bentuk skill menulis dan mendengarkan, membaca, dan juga berbicara di dalam konteks bahasa Inggris akademik. Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah inti di Prodi Keperawatan, yakni English for Nursing Regular yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini disebut dengan English for Nursing Regular karena memang ditujukan pada mahasiswa dengan tingkat menengah rendah, di mana mereka sudah mulai mampu membentuk kalimat yang lengkap, namun perlu meningkatkan kata bahasa dan percaya diri mereka untuk dapat berkomunikasi dalam konteks keperawatan umum. Nah, tujuan khusus dari mata kuliah ini disusun berdasarkan tingkatan paling rendah hingga tingkatan paling tinggi dari taksonomi Bloom, yakni mulai dari mengenali, mendiskusikan, mempraktikkan, merencanakan, menghasilkan, hingga mampu mengevaluasi ungkapan bahasa transaksional dalam meminta dan memberikan informasi kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian, luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memperkenalkan diri kepada sesama tenaga kesehatan dan juga kepada pasien, mampu menjelaskan langkah-langkah di dalam asuhan keperawatan, mampu menjelaskan sistem di dalam tubuh manusia secara informatif dan sistematis, mampu melakukan operan bersama perawat lainnya, mampu melakukan pengadministrasian obat, mampu mempersiapkan pasien ke dalam ruang operasi, manajemen nyeri, menghandle keluhan dari pasien, kemudian memberitahukan berita buruk kepada pasien, hingga melakukan prosedur pemulangan pasien. Inilah 16 topik di dalam pertemuan selama 1 semester yang dimulai dengan course introduction, di mana pada pertemuan ini dosen dan mahasiswa secara bersama-sama mendiskusikan bagaimana prosedur di dalam 16 pertemuan, penilaian, kehadiran, kebijakan kelas, hingga kepada bagaimana pada akhirnya mereka mendapatkan nilai yang mereka inginkan. Kemudian disusul oleh topik Meeting Hospital Staffs, I am your nurse, Explaining Process dalam Wound Care, Explaining Systems dalam Respiratory System, Bedside Handover, Quiz 1, UTS, Drug Administration, Pre-Operative Care, Post-Operative Care, Handling Complaints, Breaking Bad News, Discharge Planning, Quiz 2, beserta UAS. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana kelas saya English for Nursing setiap harinya dilaksanakan melalui metode DIA atau yang kita kenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Selama 2 tahun terakhir, mata kuliah English for Nursing diberikan dengan mode Blended Flipped Learning.
Hal ini sangat membantu dikarenakan pandemi, mahasiswa dan dosen tidak dapat melakukan kuliah tatap muka. Maka, mata kuliah ini dikemas dengan metode asinkronus ditambah dengan sinkronus. Di dalam melaksanakannya, mata kuliah ini disusun dengan menggunakan pre-study, will study, dan post-study. Di bagian pre-study, mahasiswa diminta untuk menonton video, membaca materi, sebelum akhirnya mereka melakukan tatap muka. Hal ini dimaksudkan supaya mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dasar atau mengerti apa yang akan dipelajari sebelum datang di mata kuliah tatap muka. Kemudian di will study, mahasiswa dan dosen akan kembali bersama-sama mengulas, kemudian mengadakan kelompok diskusi, dan memberikan waktu kepada siswa apabila mereka tidak mengerti salah satu materi di dalam pre-study sebelumnya. Di sini juga adalah saatnya bagi mahasiswa boleh dengan secara luas bertanya mengenai materi yang sudah mereka tonton sebelumnya. Sementara di post tadi, mereka biasanya ditugaskan atau dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil supaya mereka boleh dengan lebih lanjut mendiskusikan atau mengerjakan tugas per kelompok. Adapun asinkronus biasanya dikerjakan melalui learning video yang disediakan melalui platform Microsoft Stream dan Panopto. Sementara itu, di dalam asinkronus juga, mereka akan membuka Learn secara mandiri atau LMS yang beralamat di learn.uph.edu, kemudian melakukan instruksi yang diberikan di sana, serta mengerjakan kuis-kuis yang ada di platform Quizzes, Kahoot, FB, dan WhatsApp. Nah, setelah asinkronus tadi, mahasiswa dan dosen biasanya akan bertemu tatap muka melalui synchronous study, di mana mahasiswa dan dosen akan bertemu secara daring melalui aplikasi Zoom. Pada saat ini, mahasiswa dan dosen akan bersama-sama mendiskusikan apa yang sudah mereka tonton dari video sebelumnya atau apa yang sudah mereka kerjakan, baik melalui LMS ataupun melalui Facebook, Quizzes, dan Kahoot. Di sini juga mahasiswa akan diterangkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin mereka kurang mengerti di dalam asynchronous learning. Selanjutnya adalah interaction. Ada 3 jenis interaction di dalam mata kuliah English Menasing. Yang pertama adalah interaksi dalam kelas sinkronus antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam interaksi ini, dosen memberikan ceramah, menjelaskan mata kuliah kepada mahasiswa, mahasiswa mendengarkan dengan aktif, dan juga bertanya dengan aktif kepada dosen. Interaksi yang kedua adalah interaksi yang terjadi di kelas asinkronus, di mana mahasiswa dan dosen tidak bertatap muka, namun mahasiswa dan dosen secara aktif melakukan komunikasi melalui media WhatsApp. Kemudian, dosen memberikan instruksi, kemudian mahasiswa bertanya dan menjawab di dalam WhatsApp group, mereka memposting tugas ke LMS, ke Facebook, mengerjakan tugas via Quizzes, dan juga via Kahoot. Kemudian interaksi yang ketiga adalah antara mahasiswa. Mahasiswa dan mahasiswa diwajibkan membentuk satu kelompok belajar di mana mereka akan melakukan role play dan juga diskusi setelah mata kuliah berakhir. Hasil dari role play mereka akan diupload ke Facebook group yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Ini adalah bentuk interaksi di kelas English Menasing. Pada kelas asinkronus, biasanya saya memberikan instruksi melalui WhatsApp group. Jadi saya dan semua mahasiswa tergabung di dalam satu grup WhatsApp, satu kelas, satu grup WhatsApp. Jadi pada saat penyampaian materi, saya akan melis semua materi yang akan mereka kerjakan pada saat itu,
dan juga instruksinya mengenai apa yang harus dikerjakan dan di mana tugas tersebut harus diposting. Setelah mahasiswa memahami betul instruksi yang mereka dapatkan di WhatsApp, mereka boleh beralih ke Learn atau learn.uph.edu dan membaca dengan rinci materi yang ada di sana serta menonton video Panopto yang sudah di-embedded di dalam Learn tersebut. Di sini ada satu contoh dari video Panopto di mana video tersebut diberikan kuis interaktif. Saat mahasiswa menonton video, mereka akan langsung dicek pemahamannya tentang apa yang sudah mereka tonton. Dan ini memudahkan proses pembelajaran di mana mahasiswa tidak akan melupakan apa yang sudah mereka pelajari di dalam video. Selanjutnya, ini adalah sampel interaksi di mana mahasiswa sudah mengerjakan tugas di dalam grup discussion dan mereka menguploadnya ke dalam Facebook. Ini adalah salah satu contoh video yang sudah diupload ke Facebook dan sudah dikomentari oleh dosen, diberikan feedback, dan juga oleh teman-teman mereka. Sebelah ini ada contoh dari kuis yang diposting di platform Quizizz, di mana mahasiswa boleh belajar sendiri kuis yang diberikan oleh dosen. Kahoot biasanya diberikan oleh dosen saat sinkronus kelas karena ini menambah interaktifnya mahasiswa di kelas dan juga bisa melakukan pembelajaran dalam bentuk gaming. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan assessment di dalam kelas saya. Di dalam kelas saya ada 4 struktur penilaian yang paling utama, yakni Cut 1 yang terdiri dari 10 tugas harian yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan berbobot 10% dari seluruh nilai semester. Kemudian Cut 2 adalah nilai kuis, yakni kuis yang ada di meeting ke-7 dan juga meeting ke-15. Dan ini juga saya sebut dengan penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif ada di UTS dan juga UAS, di mana bobot kedua tes ini adalah yang paling besar, MITES itu 30% dan UAS adalah 40%. Biasanya ini dilaksanakan dengan metode speaking, dengan langsung mengawasi mahasiswa melakukan role play antara mahasiswa dengan mahasiswa, yang dimana mereka menempatkan dirinya sebagai pasien dan perawat. Ini adalah contoh rubrik yang saya gunakan untuk menilai role play speaking mahasiswa. Ada 4 komponen yang saya nilai, yakni yang pertama adalah konten, yakni keakuratan konten, apakah mereka menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian ada communicative strategies yang terdiri dari speed, intonation, stress, rhyme, dan natural pauses. Kemudian saya juga menilai confidence mereka, bagaimana eye contact-nya, bagaimana body gestures-nya, juga expressions mereka. Kemudian saya menilai delivery mereka, bagaimana penyampaian dari role play tersebut di bagian volume, rate of speech, dan juga fluency. Baik Bapak Ibu Asesor, saat ini saya akan melampirkan sampel pengajaran Flip Learning di kelas English Phonasing yang dimulai dengan kelas asynchronous, kemudian disusul dengan kelas synchronous. Hello, welcome back to the English Phonasing with me, Kamali. In this session, we're going to learn about discharge communication planning. So this is about the communication between patients and nurse when they're going to be discharged home. So basically, this is a good news that you're going to tell them. So what are the patients feeling when they're going to be discharged? So they are feeling relieved and excited to go home, of course. But at the same time, they're scared or nervous about being at home because there will be lack of support. No nurse will be around when they are home. And then they will be worried about the ability to take care of themselves. And then they will be having a lot of questions, but they might be hesitant to ask the nurse.
So therefore, we're going to learn about the discharge communication planning to create the environment where the patient's family, clinicians, and the nurses work together to support the patients better when they're at home. So discharge communication planning is all about involving the family members because they will be the one acting as the healthcare team when later the patients are discharged. And then also, this is why we talk about discharge communication planning. It's not one-time event, but it's a whole process when the patients and the family are still in the hospital. So in the discharge communication planning, everyone plays the role. The family, the nurse, the doctors, and the clinicians. Because later, when they are at home, this whole task will be done by the family member. So why do we need to apply the discharge planning? One of the research shows that 90% of the cause why the patient go back to the hospital is because the adverse event after 1 month discharge. So this shows that it is very important to educate the patients before discharging them to reduce the risk of them going back to the hospital. And then why are we explaining the discharge planning is because we want to tell them about the adverse drug event, the procedural complications, because there will be a lot of changing when they are at home. The medicines is changing, and then the family and patients need to be acting as a nurse. And then there is limited information between the nurse and the patient. That is why it is very important to give them knowledge before really discharging them from the hospital. So what will we do to improve the discharge planning process better? We're going to learn about a strategy in the ideal discharge planning. Well, basically it's called IDEAL. I-D-E-A-L. So I stands for include the patients and the family as full partners. D. Discuss with the patients and family 5 key areas to prevent problems at home. E. Educate the patients and family throughout the hospital stay, which we say this is not a one-time event but the whole process. A is for assess how well doctors and nurses explain the diagnosis, conditions, and the next step in the care, and use to teach back. L, to listen and to honor the patients and the family's goal, preferences, observations, and concerns. So we're going to start elaborating one by one from the IDEAL discharge planning. So I, including the patient's family member in the conversations as a full partner. So basically in this kind of steps, whatever the treatment you're giving to your patient, make sure that their family member are around to listen. This is important because later, when they are discharged, the family member will be advocating your patients. So they will be providing the care. That is why they need to be in the conversations. So please make sure also they understand what you are talking with the patients to make sure they get exposures about the treatment. And then D for discuss. So discuss with the patients as well as the patient's family member 5 problems that might happen at home. Again, we're reminding you that discharge planning is not one-time process but the whole process. So the first key area is describe what life can be at home. So what could be eaten and what could not be eaten as a complications to the disease they are contracted. The next one, review the medications. So what kind of medicine? What is the dosage? What time they should eat the medicines? Are the information that you should tell them in this part of the discuss strategy. Next one,
tell them to highlight warning signs and problem. So if some specific condition comes up, you need to tell them about who to be called and what to be done. So at that part of the situations, they will not be panicked, but they know what to do and to take care of the patients better. Next one is to explain the test result. So when explaining the test result, make sure the patients and the family are listening to you. However, if the test result is not available at the day of discharge, you can consult to them about when they could come to take the test result. The next key area is make follow-up appointments. So basically, as a nurse, you need to offer them about the follow-up appointments to make sure that they will need the control after even being discharged. So these processes need to be taken regularly to make sure that their condition is getting better. The next one is E for educate. So basically in this part, you educate the patients and family in plain language about the patient's condition, the discharge process, and the next steps at every opportunity throughout the hospital stay. So I would like to emphasize that this is done through the day 1 to the day last at the hospital, because basically you are telling the patients and the patient's family about every detail of the care that you're giving, including when you are administering the drug, you tell the patient's family what kind of drug it is, and then how many are to take, and then what is the functions of that drug. As well as at the first time when they come to the hospital, you set the goal of what they're going to achieve during their stay in the hospital, and then you look back to the goal each day to see how much you, the patients, and the patient's family has accomplished the goal of staying in that hospital. And then the last one of educating is you basically are encouraging the patients and the patient's family to actually look at how to provide better support to the family member itself, which is being a patient at the time. The next one is A for assess. So in this part of the process, we basically have talked before about including, educating, and discussing. So in this assess part, we're going to listen to them about what do they understand from the diagnosis and what do they understand about what next step do they need to take when they are taking care of the patients. So basically, we can actually provide the information in small chunks and then ask them to recall what they know about that information. You can also ask them to repeat back what you're saying to make sure they have already understood the whole information that you've been telling them during the stay. And the last one is L, that is listen. So you need to listen and to honor the patients and the family goals, their preferences, observations, or probably concerns. So in this part of the process, you could actually invite them to write their concerns on the board provided for them, or you can open up for an open-ended questions by giving them time to ask questions. This is very important because they might not understand what you have been explaining before. So by giving them this space, they will be better opened at you by asking several questions they don't really understand about. So first thing about the video is that you can see at the first, the patient's family is complaining because he is dubbed that he can take care about the patients. And then you can see the whole process, how the nurse involving him into the treatment, that he feels confident about taking care the patients, that is his wife, after the process of talking to the nurse. So that is all for this session. To wrap up, you remember that we have the ideal discharge planning strategy. That is I for include, D is for discuss, E for educate, A for assess, and L for listen.
So that is all for these sessions. We're glad that we have come to the end of the sessions in English for Nursing. See you again in the next lesson with me, Kamali. Jadi hari ini kita akan mulai dengan week 14. Jadi kalau kalian sudah tahu, biasanya kita punya 16 week. Jadi week 14 ini adalah week terakhir kita materi. Karena minggu depan kita akan kuis. Kuis itu adalah cut 2. Hari ini ada discharge planning. Discharge planning ini focusing on you sending your patient going home. Jadi ini about good news. Tentang good news. Kalian pasiennya udah sembuh, terus mau dikasih pulang ke rumah. Tapi kasih pulang ke rumah itu artinya bukan berarti tanggung jawab nurse selesai. Kalian harus edukasi si pasien dan si orang tua pasien atau keluarga pasien. Karena mereka itu pasti bingung kalau misalnya pulang ke rumah tiba-tiba terjadi seperti ini, gimana? Aku kan nggak ngerti, aku kan bukan nurse, gimana kalau dia butuh sesuatu? Obatnya berapa? Nah, maka di discharge planning ini, nanti misalkan minta kalian tetap tonton video, habis menonton video kalian mengerjakan jurnal. Nah, jadi in a nutshell, secara keseluruhan, metodenya, strateginya ada ideal. Include the patient and family. Jadi before sending them home, selama perawatan itu, ingat, ini bukan hanya pas mau pulang, tapi sebenarnya ini adalah proses berlanjut mulai dari si pasien datang ke rumah sakit sampai mau pulang. Jadi artinya setiap pemberian tindakan, kalian harus include them. Jadi bilang, Bu, nanti kalau misalnya sudah pulang, Ibu harus begini ya. Jadi baik si pasien sama si keluarga pasien harus tahu step-step yang harus dikerjakan. Kemudian discuss, kasih tahu ke pasien, kira-kira nanti kalau di rumah itu yang diperhatikan apa? Kan ada diet, ada wound-nya, ada activity-nya, ada jadwal kunjungan balik ke rumah sakit, itu didiscuss. Kemudian educate the patient and the family. Ini adalah proses berkesinambungan mulai dari mereka ada di rumah sakit. Jadi misalnya ketika penggantian luka, penggantian perban, wound care, kasih tahu nanti sehabis ini, ingat kan kita ada wound care di meeting 4, itu step by step-nya gimana. Itu adalah bagian dari sini, educate. Jadi kasih tahu ini step-nya seperti ini. Ibu udah bisa, coba ulangi. Oke, kemudian assess, ini how well doctor and nurses explain. Jadi dokter akan ngomong, nurses juga akan ngomong. Ini adalah prosedur sebelum pasien pulang ke rumah. I don't know di Indonesia how applicative this will be. Misalnya sebelum pasien pulang ada nggak beneran dokternya datang dan perawatnya datang untuk kasih tunjuk sejauh mana progresnya atau apa yang harus dijaga. I'm not really sure, tapi mungkin kalian sudah lebih tahu. Dan seperti yang Miss bilang tadi, tidak semua teori dipraktekkan, tapi bisa jadi yang dipraktek tidak ada di dalam teori. Jadi nanti kalian akan belajar sesungguhnya itu ketika terjun di lapangan. Ini akan menjadi bekal kalian. Pelajaran sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya itu ada di lapangan. Oke? Selanjutnya, listen and honor the patient. Jadi dengarkan keluhan si pasien, apa ketakutannya, kemudian kasih solusi. Kalau misalnya dia bergerak tiba-tiba kebunyi krek, itu harus gimana? Apakah mereka harus langsung kembali ke rumah sakit atau gimana, ya kan? Karena riset membuktikan bahwa pasien yang balik ke rumah tanpa diedukasi, ada kemungkinan mereka akan balik kembali karena lukanya terbuka, lukanya infeksi, ya kan? Jadi discharge planning itu sangat penting untuk mencegah si pasien kembali lagi ke rumah sakit dengan penyakit yang sama. Oke, good. Masukkan kode Kahoot-nya 4593803. Itu PIN-nya. Nanti ingat soal jawaban ada di screen. Di handphone kalian cuman klik bentuk atau shapes yang sesuai dengan jawaban yang ada di layar. Oke, let's start. Baca soal bagus-bagus. Soal nomor 1.
Okay. Okay, 6 drugs except, kecuali treatment. Oke, ranking sementara. Let's move. Ini masih 6 rights nih. Gimana kalau kita notice mistake? Oke, congratulations, selamat Dian dan Regina Santa. Nanti Miss kasih nambah 10. Oke, ada pertanyaan. Goodbye everyone. Thank you, See Miss. you. Thank you, Miss. Udah buat kita. Thank you, Miss. Oke, Miss N ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Kasih Jaga kesehatannya, Miss. Oh, thank you. That's a very sweet of you. Oke, Miss. Baik Bapak Ibu Asesor, demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.